I got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Ellen, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada barang yang tidak dikenakan pajak PPN, contohnya seperti barang hasil pertambangan, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman, serta uang, emas, biji besi, dan sejenisnya. Selanjutnya, jasa yang tidak dikenakan PPN. Ada jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, dan lain-lain. Selanjutnya, penyerahan yang bukan penyerahan barang kena pajak. Salah satunya, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Selanjutnya ada tarif PPN dan cara perhitungan pajak. Tarif PPN. Tarif PPN dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN menjadi 12%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas: pertama, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, serta ekspor CKP. Untuk menghitung PPN bisa menggunakan rumus PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak dikali tarif. Untuk DPP-nya ini meliputi harga jual, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain-lain. Selanjutnya PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Selanjutnya, penggolongan barang mewah. Selanjutnya ada tarif dan rumus PPNBM. Tarif PPNBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ekspor BKP yang tergolong barang mewah dikenai tarif sebesar 0%. Untuk rumusnya, PPNBM sama dengan DPP dikali tarif. Selanjutnya untuk pemungutan PPNBM. Prinsip pemungutannya hanya satu kali saja saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong mewah. Impor barang yang tergolong mewah. Kedua, penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPN. Apa yang dimaksud dengan bea materai? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen yang bersifat elektronik, yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Objek dalam bea materai. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan bahwa bea materai dikenakan atas: yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang ketiga adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan beberapa surat lainnya, ataupun dokumen yang menyatakan adanya uang dengan jumlah nominal yang melebihi dari 5 juta. Selanjutnya, berapa tarif dari bea materai? Bea materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah bertarif sebesar 10.000. Beberapa ciri-ciri materai umum dan ciri khusus materai sebagai berikut. Yang pertama adalah materai tempel. Memiliki gambar lambang negara Garuda Pancasila dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Yang kedua, materai elektronik. Memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang dapat diatur dalam peraturan menteri dan cara perhitungan pajak. Dan yang ketiga adalah materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri, merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin materai digital. Selanjutnya, yang bukan objek dari bea materai.
Yang pertama adanya dokumen yang terkait lalu lintas dan barang, seperti surat penyimpanan barang, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, dan lain-lain. Ada juga kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya. Selanjutnya adalah surat terutang bea materai. Apa yang dimaksud dengan surat terutang bea materai? Adalah surat yang diberikan oleh pemilik dokumen yang wajib dikenakan bea materai kepada pihak yang menerima dokumen tersebut. Surat ini menunjukkan bahwa bea materai belum dikenakan pajak pada dokumen tersebut dan meminta pihak yang menerima dokumen untuk membayar bea materai sebelum dokumen tersebut dianggap sah secara hukum. Selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan, merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Rujuk pada pasal 77 UU PDRD yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, seperti objek yang tidak dikenakan PBB. Merujuk pada pasal 3 UU PBB menentukan bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Cara mendaftarkan objek PBB. Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP dengan secara jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan dikembalikan ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek PBB bukan wajib pajak. Yang pertama, orang atau badan yang mempunyai hak memiliki, menguasai, atau mendapatkan manfaat dari bangunan yang nilai jual kena pajaknya kurang dari 12 juta tetap merupakan subjek pajak tetapi bukan wajib pajak. Yang kedua adalah objek yang dibebaskan dari PBB tidak dikenakan pajak sehingga bukan merupakan wajib pajak tetapi ia tetap merupakan subjek pajak. Yang selanjutnya adalah tarif PBB. Pada pasal 41 UU HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%. Apa itu NJOP atau nilai jual objek pajak? Merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga atau objek lain yang sejenis, atau senilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Apa itu NJOP TKP? Batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Untuk mengetahui berapa besar PBB terlebih dahulu harus dikurangkan dengan NJOP TKP terlebih dahulu. Perhitungan PBB. Rumus pajak PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Rumus NJKP sama dengan 40% dikali nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. 40% apabila lebih dari 1 miliar, 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKP sama dengan 12 juta. Jadi, nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Contoh soal PBB. PT AAA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meter adalah 1 juta. Bumi sama dengan 1000 meter persegi dikali dengan 5 juta sama dengan 5 miliar. Bangunan 800 meter persegi dikali dengan 1 juta sama dengan 800 juta. NJOP bumi dan bangunan jika digabung sama dengan 5,8 miliar. NJKP sama dengan 40% dikali dengan 5,8 miliar dikurangi 12 juta sama dengan 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah. PBB sama dengan 0,5% dikali 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah sama dengan 11 juta 576 ribu rupiah. Maka setiap tahunnya PT AAA harus membayar PBB sebesar 11
Rp4.576.000. Selanjutnya adalah BPHTB. Nah, BPHTB adalah singkatan dari Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Ialah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Jadi, ketika pembeli membeli tanah bersertifikat, mereka diharuskan membayar BPHTB-nya terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Lalu, apa sih perbedaan dari PBB dan juga BPHTB? PBB adalah pajak yang dibayarkan setiap tahun, sedangkan BPHTB adalah pajak yang dibayarkan cuma sekali pada waktu pertama kali transaksi jual beli tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, subjek BPHTB. Yang pertama, orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, alias pihak yang menerima pengalihan hak. Yang kedua, subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Contohnya nih, misal pihak A menjual ke pihak B, lalu kan pihak B-nya akan membayar ke pihak A. Nah, dari transaksi tersebut, siapa ya yang dikenakan BPHTB? Jadi yang dikenakan BPHTB yaitu pihak B atau yang membeli. Selanjutnya, objek BPHTB yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu pemindahan hak dan juga pemberian hak baru. Selanjutnya, pengecualian objek BPHTB terjadi pada 1. Perwakilan diplomatik atau konsulat. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Selanjutnya, persediaan NPOP, yaitu ada tukar-menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, atau badan hukum lain, ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Misal contohnya adalah tanah milik bersama ini milik Tuan A. Nah, kemudian tanah ini dipecah yang menjadi milik Tuan A, B, C, D, E-nya. Ini ada ilustrasi dari NPOP. Ketika ada harga transaksi, yaitu ketika adanya jual beli. Selanjutnya, ketika adanya lelang, yaitu harga transaksi dalam risalah lelang itu terjadi ketika adanya penunjukan pemenang lelang, yaitu NPOP TKP. Untuk jual beli tanah paling rendah 60 juta, untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat ini paling rendah adalah 300 juta. Selanjutnya, saat terhutang BPHTB, cara perhitungannya yaitu NPOP dikurangi NPOP TKP baru dikalikan tarif pajak yang maksimal 5%. Contoh soal. Tanggal 5 November 2021, Indra membeli sebidang tanah dari Ibu A yang berlokasi di Bandung seharga 10 miliar dan NJOP atas tanah tersebut sebesar 12.250.000.000. Nah, ini diketahui NPOP TKP-nya yaitu sebesar 60 juta dan tarifnya sebesar 5%. Jadi BPHTB-nya 5% dikali NPOP-nya sebesar 12.250.000.000 dan NPOP TKP-nya sebesar 60 juta. Jadi besarnya BPHT Indra itu sebesar 609.500.000.